Anak laki-laki ini bermain skateboard begitu lincah. Dia bermain di lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Setelah mendarat relatif keras, tanah retak menjadi lubang besar. Kemudian, dia pergi untuk melihat dan menemukan tengkorak di dalamnya. Dia ketakutan dan dengan cepat berbalik. Polisi menerima laporan dan pergi ke tempat kejadian. Polisi wanita bernama Emily ini langsung menyelidiki. Diperkirakan, korban telah berusia sekitar 30 tahun. Kemudian, Emily menyelidiki dengan kamera untuk memeriksanya, dan menemukan bahwa tubuh itu tertutup semen. Tetapi, hanya setengah dari tulang kepala korban yang tersisa. Yang setengah lainnya tampaknya telah digerogoti oleh sesuatu, karena tubuh tidak dapat keluar dari semen. Para ilmuwan forensik membawa seluruh balok semen ke laboratorium. Melalui analisis mesin X-ray ditemukan bahwa hanya tersisa tulang dari tubuh kerangka. Ini membuktikan bahwa sebelum mereka memasukkan tubuh untuk menuangkan semen, dagingnya sudah ditelanjangi, lalu diblok dengan semen lainnya. Tidak ada sisa pakaian yang terdeteksi, dan jika ada, kainnya juga membutuhkan waktu, setidaknya 4 bulan untuk terurai. Itulah sebabnya Camilla berspekulasi pada saat itu. Kematian ini setidaknya 4 bulan yang lalu. Saat memanipulasi tulang kepala, asisten menemukan bahwa gigi korban memiliki pola aneh seperti tato. Hasil foto X-ray gigi korban, terdapat orang yang berdiri terbalik, semacam gerakan tarian. Korban kemungkinan besar adalah pecinta tarian. Untuk menggambar seluruh wajah korban, Camille meminjam printer laser dari ruangan sebelah. Kemudian, berdasarkan hasil analisa, mereka mencetak kerangka lengkap. Dari hasil morfologi tengkorak, korban memiliki badan yang tinggi, kepala yang besar, serta otot-otot bahu, dan bokong yang besar. Tubuh yang lincah merupakan ciri khas penari balet. Serta pada penari balet, banyak terdapat luka tusuk di bagian samping dan belakang. Sehingga, kemungkinan korban tertusuk besi. Berdasarkan gambar dan ciri penari balet, Silly segera memverifikasi identitas korban, dan guru tari untuk dimintai keterangan. Guru ini sangat temperamental, tetapi, ketika mengetahui tentang kematian korban, sedetik yang lalu tidak ada kesabaran. Di wajahnya tertawa gembira. Penari balet secara brutal membunuh. Tubuhnya terkubur di bawah semen. Tetapi, guru koreografi korban mengetahui informasi itu. Dia tertawa gembira. Dia mengatakan, pergelangan kakinya terluka, karena ketika mereka berlatih lompat ganda, sambil melakukan gerakan lain, mengangkat kecil kesalahannya, harus menggunakan tongkat selama setengah tahun. Tapi untungnya, lukanya hampir sembuh. Dan sebentar lagi dia bisa terus menari. Tapi Emily mengatakan, jenis cedera ini, jika dia tidak menggunakan tongkat dia akan cacat seumur hidup. Dia masih ingin terus menari. Dia takut dia tidak akan bisa. Kata-kata Emily langsung menembus pertahanannya. Sekarang di lab menemukan petunjuk baru. Asisten menemukan spiral di tengkorak korban. Setelah menggabungkan dengan gambar di gigi, dia berspekulasi, korban mungkin telah menyerah dari balet, dan menjadi penari jalanan. Jack juga tahu, karena hanya setengah dari tengkorak korban, ditemukan serpihan tembaga, dan pelet kulit yang disebabkan oleh jamur blastomyces. Jamur ini biasanya menggerogoti tulang tengkorak, tapi hanya setengah dari tulang kepala. Yang tersisa ini sudah dimakan oleh jamur, karena jamur ini biasanya menular ketika masih hidup. Jamur ini kemungkinan besar berasal dari daging. Kemudian bandingkan dengan peta penyakit menular. Dan akhirnya ditemukan jamur ini di taman. Tempat ini adalah tempat pertemuan para seniman jalanan. Dia pergi ke taman untuk menyelidiki dan mendengarkan. Menemukan 2 mantan kolaborator korban. Yang ke-1 adalah gitaris. Yang kedua adalah pesulap. Keduanya mengatakan bahwa terakhir kali mereka melihat korban adalah 6 bulan yang lalu. Saat itu, mereka mengira korban telah kembali ke balet, sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa. Setelah itu, mereka memberikan informasi baru kepada polisi. Korban mengalami konflik, karena berada di bidang street dance yang sama. Keduanya memperebutkan tempat untuk menari. Tetapi mereka malah bertengkar. Pada saat itulah, Emily melihat patung perunggu berdiri di pinggir jalan. Mengacu pada pecahan tembaga yang ditemukan di tubuh korban, dia berpikir
bahwa patung perunggu ini mungkin terkait dengan kasusnya. Tapi, ketika ingin lebih dekat untuk menyelidiki, patung perunggu ini tiba-tiba bergerak. Dia membawa orang ini ke ruang interogasi. Dia tahu dari mulutnya bahwa korbannya bukan hanya penari biasa. Dia melakukan beberapa hal tidak senonoh. Tetapi, kematiannya memang pantas, karena dia melihat rekannya, Jack, membandingkan cat tembaga di tubuhnya, dan menemukan bahwa serpihan tembaga di tubuh tidak sama. Camilla menemukan peta sebelum menuangkan semen. Dari sini, bagian bawahnya banyak terdapat besi baja. Tulangan juga ditutup dengan plastik film. Korban kemungkinan besar dilempar dari atas. Di titik ini korban sudah meninggal. Kemudian, pelaku memindahkan korban ke samping plastik film. Dalam tubuhnya terdapat banyak luka non-besi yang menembus paru-paru korban, yang dapat dipastikan sebagai penyebab kematian. Sebelumnya ditemukan bahwa sangat mungkin jamur masuk ke tubuh dari sini. Silly ada di sisi ini untuk menyelidiki Las yang pernah berkonflik dengan korban. Mereka mendatanginya. Memang mereka menemukan obeng di sakunya. Tapi dia menjelaskan bahwa saat dia menyakiti seseorang, itu untuk membela diri. Dan pada saat yang sama, hubungan korbannya sangat baik. Ketika korban baru saja tiba di taman, dia juga menunjukkan kepada korban cara menjual kunyit untuk mendapat uang. Jack memeriksa obeng. Dia menemukan banyak hal, tapi tidak ada jamur yang sama di tubuh korban. Jadi, dia pergi untuk memeriksa tempat sampah di taman, ingin mengetahui asal-usul jamur ini. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Mereka melihat alat pengumpul sampah, dan pada saat yang sama membawanya ke laboratorium. Zat kimia menemukan jamur ini di dalamnya, sehingga siapapun dapat menggunakannya. Sangat mungkin bahwa orang lain akan menemukan korban saat mencuri. Sisi lain mengejar korban ke lokasi konstruksi, dan kemudian menikamnya sampai mati. Emily mensimulasikan proses si pembunuh dengan memotong plastik film, menunjukkan si pembunuh memegang pisau di tangan kanannya. Jadi, ketika pembunuhnya memotong plastik film, harus menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat tubuhnya. Ada sidik jari pada plastik film tertentu. Jack menggunakan sifat penyerapan lemak serbuk logam untuk mendapatkan sidik jari, dan akhirnya berhasil diperoleh. Dengan ukuran dari sidik jari, dapat ditebak bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita. Tetapi dalam kasus ini, hanya dua wanita yang paling mencurigakan. Satu adalah guru tari, yang lainnya adalah gitaris. Silly membawa mereka berdua ke ruang interogasi, lalu memberi mereka segelas air, menaikkan suhu ruang interogasi. Mereka minum air. Sidik jari dapat diperoleh, sekaligus juga dapat menyelidiki kasus perampokan yang terjadi di taman. Setiap kali terjadi kejahatan, korban dan gitaris tidak tampil di taman, sehingga gitaris adalah kaki tangan dari korban. Rekan pembicara Emily mencurigai bahwa gitarislah yang membunuh korban. Mungkin bukan hanya karena uang, tapi pasti karena beberapa gesekan. Pada titik ini, gitaris akhirnya meminum segelas air. Polisi lain segera membawa segelas air untuk diperiksa. Polisi mengangkat foto sidik jari. Sang gitaris, yang melihat adegan ini segera terkejut. Wajahnya berubah. Matanya mengatakan itu semua. Kasus ini akhirnya berhasil diselesaikan.